Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tajwid tentang nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun, dan tanwin. Tanwin ini ada yang di atas seperti ini, dan ada juga yang di bawah. Itu ada 5 ya. Manakala ada nun sukun atau tanwin, ini tanwin ya, bertemu pada salah satu huruf kholqi. Nah, ini huruf kholqi. Huruf kholqi itu apa saja? Yang 6, yakni hamzah. Ini hamzah, ha, ain, ghain, dan qaf. Maka hukum bacaan itu disebut dengan idhar kholqi. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin ya, ini bertemu dengan salah satu huruf kholqi, itu a, ha, ain, ghain, kha. Itu disebut dengan idhar kholqi. Cara membacanya harus dengan terang dan jelas, sebab bertemu dengan huruf kholqi. Umpamanya, ini ya, ini ada nun kun bertemu dengan huruf idhal, huruf kholqi, yaitu alif ya, atau hamzah, man, amana. Kemudian ini minhu, ghafurun halim. Kemudian samiun alim. Jadi ini adalah contoh dari nun sukun dan tanwin ya toh, bertemu dengan huruf kholqi, dibacanya dengan terang dan jelas. Nah, terangnya di sini adalah idhar, artinya menerangkan atau menjelaskan. Kholqi artinya kerongkongan. Jadi huruf 6 itu disebut huruf kholqi karena mahrojnya atau tempat keluar suara dari mulut ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Jadi suara ini keluar dari mulut, yaitu pada kerongkongan dan tenggorokan. Selanjutnya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu pada huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, ini ya, nun, mim, dan wawu. Ini maka hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Idgham itu artinya memasukkan dan mentasdidkan, sedangkan gunah artinya mendengung. Jadi caranya membaca harus dimasukkan atau ditasdidkan ya, ke dalam salah satu huruf yang 4 dengan suara mendengung. Nah ini min nurin, man, mana'a, man, yakulu, miu, waliyu, wala nasir. Nah ini akan tetapi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas di dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaan idgham, artinya tidak dibaca idgham dan tidak ditasdidkan, bahkan harus dibaca dengan terang dan jelas atau idhar, disebut dengan idhar wajib. Nah ini umpamanya dunya, sinwanun, bunyanun.
dan lainnya. Dan apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunah. Nah, ini nun apabila sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam dan ro. Nah, idgham memasukkan atau mentasdidkan bila gunah, artinya dengan tidak mendengung. Contohnya malam. Nah, ini kan malam dibaca manlam. Ini kan malam tapi dibacanya manlam. Kemudian mirrobihim dibacanya min robbihim. Nah, jadi mirrobihim dibacanya min robbihim. Nah, kayak ini malam dibacanya manlam. Nah, itu idgham bila gunah. Misalnya lagi min samarotir rizqo walakin la ya'lamun. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut iklab. Iklab artinya membalik atau menukar. Tegasnya huruf nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi mim. Umpamanya sami'um basir, tanbihun, kiramin baroroh, nah, dan sebagainya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 tersebut di bawah ini, maka hukum bacanya disebut ikhfa hakiki. Nah, ikhfa itu artinya menyamar atau menyembunyikan. Hakiki sungguh-sungguh atau benar-benar. Cara membacanya samar-samar antara idgham dan idhar. Artinya harus terang dan tetapi disambung dengan huruf yang lain di muka dengan mendengung. Huruf yang 15 itu adalah ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Nah, huruf-huruf ini semua huruf hijaiyah atau huruf araf selain dari huruf idhar kholqi dan idgham biguna. Jadi ini ikhfa hakiki apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini tadi 15 ini. Ta, sa, ja, da, za, ro, za, sya, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Gham bila guna atau iklab, umpamanya min ju'in yantiku angdada minkum angfusakum. Nah, ini. Nah, untuk melatihnya kita belajar, nanti Anda bisa belajar di rumah apa itu idhar.